ngegigit itu rasanya ngilu. Halo, assalamualaikum, aku Citra. Udah lama banget gak bikin konten di video YouTube, dan akhirnya sekarang mau bikin konten karena pengen share tentang pengalaman pertama pasang behel. Sedikit cerita, aku tuh pengen banget pasang behel udah dari lama banget sebenarnya. Cuman karena ketakutan yang gak berkesudahan, karena denger banyak banget cerita kalau misalnya pasang behel bakalan demam sampai demam, sariawannya banyak banget, nggak bisa makan leluasa, nyeri kayak gitu pokoknya. Sampai aku ngerasa juga kayak ya udahlah nggak usah pasang behel. Tapi akhir-akhir ini semakin kesini aku ngerasa kayaknya pasang behel itu udah berpengaruh buat kesehatan. Terus sharing juga sama temen yang baru lepas behelnya, dia cerita kalau ternyata pasang behel itu nggak sesakit itu. Terus dukungan dari suami juga. Kalau waktu itu suami nggak terlalu ngedukung karena ngerasanya itu kayak buat apa sih, nggak terlalu penting juga gitu kan. Cuman semakin kesini, ketika ngerti permasalahan gigiku yang sebenarnya, suami udah ngedukung, dan ketika dapat dukungan dari suami, aku juga keberaniannya jadi lebih meningkat gitu loh, dan akhirnya memutuskan untuk ya udah berani pasang behel. Jadi kenapa pengen pasang behel? Alasan pertama adalah kasus untuk gigiku itu adalah open bite. Jadi struktur gigi yang atas dan yang bawah itu tidak bisa mengatup sempurna meskipun udah ngegigit. Jadi masih ada celah di dalamnya itu yang ngebuat aku kesusahan buat ngegigit pakai gigi depan. Terus mempengaruhi juga pelafalan beberapa huruf karena struktur gigi yang tidak mengatup dengan sempurna itu. Nah, untuk pasang behelnya sendiri, aku pasangnya di JB Dental Clinic Bekasi. Nanti alamatnya aku bakal tulis di bawah. Untuk pertemuan pertama udah kemarin beberapa hari yang lalu, tapi aku lupa, nggak kepikiran buat share ini dan nggak kepikiran buat ngedokumentasiin juga. Jadi aku bakalan paparin di sini aja. Untuk pertemuan pertama, kita konsul dulu sama dokternya. Nanti dokternya bakal ngejelasin singkat tentang macam-macam bracket yang bisa aku pilih. Terus jenis-jenisnya, harganya, permasalahan gigiku tuh seperti apa, itu bakalan dijelasin secara singkat sama dokternya. Terus yang kedua, setelah konsultasi itu, aku dibersihin karang giginya. Jadi sebenarnya untuk ngebersihin karang gigi itu nanti barengan sama mau pasang behel. Cuman karena aku tuh kalau ngunyah makanan itu selalu pakai gigi yang sebelah kanan, jadi gigi sebelah kiriku ini nggak pernah aku buat ngunyah. Itu nyebabin plak dan karang gigi yang numpuk di sini. Karena kemarin aku juga pengen meriksa apakah ada gigi yang bolong, jadi mau nggak mau harus dibersihin dulu karang giginya menyeluruh biar bisa ngeliat juga ada masalah nggak sama gigi yang kiri. Nah, setelah aku selesai ngebersihin karang dan plak giginya, aku lanjut ke step kedua, yaitu cetak gigi. Biasa bahan alginat itu untuk ngecetak gigi. Jadi nanti dia dimasukin kayak alat pencetak gitu, terus dimasukin ke gigi atas kita dulu, terus disuruh ngegigit kayak gini beberapa saat sampai bahannya itu mengeras. Habis itu nanti dilepas dan next lanjut ke gigi yang bawah. Setelah selesai cetak gigi, aku dikasih surat rujukan dari dokternya buat ke Parahita buat ronsen panoramik gigi di hari berikutnya. Nah, ini kebetulan aku lagi di Parahita. Sekarang kita bakalan ngelihat step-step di Parahita buat ronsen panoramik. Yang pertama aku daftar dulu, lalu aku bayar, disuruh bayar. Terus habis itu aku dikasih kertas bukti pembayaran buat antri ke ruang panoramiknya. Setelah antri ini tuh nggak lama, sebentar banget dipanggil. Nah, ini dalamnya kayak gini ruangannya. Setelah itu aku ngelakuin ronsen. Seperti biasa, perhiasan dilepas dulu, peniti di bawah kerudung dilepas dulu. Habis itu dilakuin ronsen. Setelah ronsen gak lama hasilnya keluar dan udah bisa diambil. Jadi benar-benar prosesnya secepat itu. Setelah selesai dari Parahita, sorenya aku langsung ke JB lagi buat nunjukin hasil ronsen panoramik ke dokternya, sekaligus pasang behel. Dan alhamdulillah waktu dilihat hasil ronsennya gak ada masalah sama gigiku. Jadi kita langsung ke next step.
Di sini aku disuruh milih warna karetnya dan aku pilih warna silver karena menurutku yang paling netral. Sebenarnya pengen pilih warna bening tapi masih khawatir bakal jadi kuning warnanya. Oh iya, untuk keamanan di JB Dental selama pandemi ini menurutku cukup aman karena dokternya pakai APD, perawatnya juga pakai masker, face shield, dan sarung tangan latex. Tempatnya juga bersih, alat-alatnya juga steril, dan disediain hand sanitizer. Jadi menurutku udah sesuai sama protokol yang digalakkan pemerintah. Untuk proses pemasangan behelnya, awalnya disemprotin cairan asam gitu ke seluruh gigi, jadi rasanya sedikit ngilu. Habis itu dibersihin dan lanjut dokternya ngasih kayak lem gitu sebelum masang bracketnya satu-satu ke gigi. Nah, pemasangan behel di sini nggak memakan waktu yang cukup lama dan nggak kerasa sakit juga, jadi aku nyaman-nyaman aja selama proses pemasangan behel. Jadi di JB Dental ini aku ditanganin Dokter Bintari SK, spesialis ortodonti. Karena memang menurutku sebaiknya kalau pasang behel di dokter spesialis orto biar lebih aman. Ini dokternya mulai masangin karetnya satu-satu. Nah, habis itu yang terakhir masukin kawat sekaligus dikencengin. Setelah selesai pemasangan behel, dokternya ngebersihin lagi sisa-sisa karang gigiku yang masih ada, dan disitu juga ketahuan kalau gigi kananku ada yang bolong. Jadi aku mutusin buat ditambal sekalian. Ini pas sudah selesai, tinggal kumur-kumur, udah deh. Nah, jadi ini udah hari ketiga aku pasang behel. Sebenarnya kemarin setelah proses pemasangan behel itu mau langsung sekalian closing, tapi ternyata udah malam, riwah juga jadi nggak sempat. Jadi ini kondisi gigiku setelah pemasangan behel kemarin. Dan di sini aku pakai behel yang jenisnya metal. Yang pertama aku rasain setelah pasang behel. Yang jelas pasti itu mulut rasanya penuh banget, nggak tahu tapi kerasanya itu nggak enak, ada yang ngeganjel. Terus kalau misalnya mau ngatupin bibir itu butuh effort. Kalau misalnya habis ketawa, habis ngomong itu mau ngatupin bibir aja susah gitu ya, ada effortnya. Dan rasanya nggak nyaman, sedikit nggak nyaman. Kemarin dokternya juga sempat ngeresepin aku obat anti nyeri karena kata dokternya hari-hari pertama kedua setelah pasang behel itu rawan nyeri waktu mau tidur sama bangun tidur itu kerasa banget. Cuman surprisingly aku nggak ngerasain nyeri yang mengganggu, aku tetap bisa tidur nyenyak, bangun tidur juga nyerinya nggak ngeganggu. Jadi dia itu emang ada rasa nyeri sih, tapi nggak semua, jadi satu bagian aja. Misalnya sekarang yang bagian atas ini nyeri, ini doang, yang lainnya enggak. Ntar kalau ini udah hilang, nah yang bawah ini nyeri yang sebelah sini. Jadi itu nggak ngeganggu dan nyerinya juga nggak yang gimana-gimana, itu biasa aja. Terus kalau misalnya yang dirasain lebih ke ketat gitu loh, jadi karena giginya itu kan ketarik, jadi rasanya tuh ketat dan pegel. Yang mengganggu itu adalah ketika makan. Jadi sampai sekarang aku masih belum bisa menemukan cara makan yang efektif dan nyaman selama pakai behel ini. Sampai sekarang aku makannya masih bubur karena aku nyoba makan yang rada keras, ngegigit itu rasanya ngilu. Jadi ketika gigi atas sama gigi bawah ini ketemu buat ngunyah itu rasanya ngilu, gak enak. Jadi aku makannya tetap bubur sampai sekarang, sampai bosan. Dan biasanya aku kalau makan itu cepet, tapi karena udah pasang behel ini makannya itu jadi lama prosesnya, kudu pelan-pelan ngunyahnya, kudu sabar sedikit-sedikit, itu mengganggu banget. Terus setelah makan itu sisa-sisa makanan rawan banget buat
ketinggalan di sela-sela antara pipi sama gusi atas, terus rawan nyelip di behelnya. Jadi tiap habis makan harus dibersihin. Jadinya gak mood buat makan, padahal aku doyan makan. Tapi karena hal itu jadinya kayak males buat makan, karena ngerasa kalau habis makan udah harus ngebersihin lagi, ngeliat ada yang nyangkut nggak, ngegigitnya juga nggak nyaman kayak gitu. Tapi selebihnya kalau misalnya ngerasa sakit banget giginya, enggak ngerasa sakit banget, biasa aja. Oh iya, sama sariawan. Nah, ini kayaknya yang di sebelah kiri bawah udah mau ada sariawan karena dia udah bengkak gitu. Jadi behel yang di paling belakang itu kawatnya rada mencuat. Mungkin motongnya, ujung kawatnya itu motongnya kurang dalam. Nah, itu rawan kegesrek-gesrek kalau misalnya aku ngomong atau makan atau ketawa, itu kegesrek sama mulut bagian dalam. Nah, itu nyebabin rada bengkak dan kayaknya mau sariawan. Makanya aku juga doping vitamin C setiap hari. Udah, gitu aja sharingku kali ini. Aku bakal sharing lagi nanti ketika aku kontrol pertama sekaligus cabut gigi. Karena dokternya nyaranin aku cabut gigi 4, atas 2, bawah 2, biar pergerakan giginya cepat mundur. Karena kalau nggak ada space, dia jadi susah buat mundur. Dan kalau misalnya ada space, itu dia jadi cepat mundurnya. Nah, untuk rincian biaya pemasangan behelku kemarin, aku bakal share di slide terakhir, barangkali ada yang butuh infonya. Oke, sekian dulu. Oh ya, feel free to like, share, and subscribe kalau kalian suka sama videonya. Dan kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya tentang proses pemasangan behel, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Aku bakal jawab di videoku tentang perbehelan selanjutnya. Terus barangkali ada juga yang lagi pakai behel dan mau share pengalamannya waktu pakai behel, boleh banget, silahkan komen di bawah. Aku juga pengen tahu karena aku juga masih cari-cari info gimana caranya biar makan dengan nyaman selama pakai behel ini. So, thanks for watching. See you in my next video. Assalamualaikum.